Yuk masuk. Iya Pak. Oke. Udah hampir 10 menit kita mulai Bapak Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, semoga berkah untuk kita semuanya, sehat-sehat untuk keluarga kita, keluarga sekolah, keluarga di rumah. Amin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dapat silaturahmi daring pada siang hari ini. Insya Allah agenda kita pertemuan keempat KKSI AR khususnya yang dikampung oleh SMKN 7 Semarang. Bapak Ibu, ada dua sesi pada hari ini. Yang pertama nanti sesi dari kariranak.com, di mana nanti Pak Faisal akan menyampaikan informasi atau motivasi yang nanti mestinya bermanfaat untuk kita guru maupun anak-anak peserta kita. Kemudian sesi yang kedua nanti bimbingan teknis istilahnya ya. Pembimbingan teknis, pelatihan teknis tentang pembuatan aplikasi ini yang akan disampaikan oleh tim dari SMK Negeri 7 Semarang. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Terima kasih, cukup, terima kasih. Menginjak sesi berikutnya dari Pak Faisal akan menyampaikan materi tentang pandangan industri. Kepada Pak Faisal kami persilakan. Selamat siang Pak Yos. Selamat siang Mas Faisal, apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah masuk suaranya. Alhamdulillah, ya terdengar dengan jelas Pak Faisal. Monggo Pak Faisal, perkenalan sama teman-teman ini dari seluruh Indonesia. Sambil nanti ada pengantar dari Pak Faisal. Semoga Pak Faisal, silakan. Siap, terima kasih Pak Yos. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yos dan SMK 7 yang hari ini mengizinkan untuk kami dari industri sharing tentang dunia industri ke depan versi industri kami ya Pak. Kami dari Karir Anak. Kalau teman-teman cek Karir Anak Indonesia adalah sebuah komunitas. Saya izin share bahan presentasi.
Tadi saya dibantu Pak, maksudnya kalau emang Siap. nggak keluar ininya. Siap. Saya sharekan dari sini Pak Faisal sebentar. Nah, saya coba share dari saya dulu, kalau tidak bisa berjalan, saya izin. Tampil Pak Faisal. Tampil ya Pak. Oke, tampil Pak Faisal. Oke. Saya sambil cek juga. Karir Anak Indonesia ini adalah sebuah komunitas. Kami lahir dari sebuah industri kreatif yang berusia 20 tahun lebih di Kota Semarang. Saat ini komunitas kami menjadi komunitas yang bekerja sama dengan beberapa sekolah. Saya mohon izin untuk bercerita supaya teman-teman juga dapat sudut pandang, terutama teman-teman siswa dan teman-teman guru tentang industri yang saat ini sedang kami jalani. Siapa tahu teman-teman dapat insight, dapat masukan, siapa tahu ada hal-hal yang bisa teman-teman ambil. Mohon izin saya sharing kenapa program kami adalah program yang disebut inkubator remaja atau siswa. Karena saat ini kami kerjasama dengan beberapa SMK. Kami pendampingan pada siswa-siswa dan beberapa sekolah untuk membantu tentang skill yang dianggap lulusan SMK itu skillnya tidak cukup mampu masuk langsung ke industri. Makanya tahun 2018 itu sempat ada informasi bahwa lulusan SMK adalah pencetak pengangguran tertinggi. Nah, dari situ kami banyak berkomunikasi dengan pihak formal, karena awalnya kariranak.id, kalau teman-teman lihat nanti bisa lihat websitenya, adalah proses pendampingan sebagian besar pada anak-anak yang kebetulan homeschooler atau anak-anak yang tidak bersekolah secara formal. Tapi akhirnya kami bekerjasama dengan sekolah formal untuk membantu remaja atau anak-anak membangun kompetensinya dengan program pendampingan baik teknis maupun non teknis. Ini beberapa anak yang ada di tempat kami. Jadi inkubator atau komunitas kami terdiri dari anak-anak remaja usia 13 sampai 20-an tahun. Ada beberapa yang di atas 20 tahun, tapi anak-anak sendiri adalah komunitas anak-anak yang usianya belasan tahun, di mana mereka belajar secara teknis, mereka belajar desain, ilustrasi, animasi, musik digital. Lalu secara non teknis mereka juga belajar tentang bagaimana membangun kesadaran-kesadaran, komunitas, karakter, dengan proses membangun sebuah unit usaha di industri kreatif. Jadi mereka diajarin proporsional dan profesional sesuai umur-umurnya, usia mereka. Output kami adalah kolaborasi platform online sama offline, ekosistem, dan kompetensi untuk kemandirian. Jadi keluaran kami adalah outcome yang kami harapkan anak-anak memastikan punya kompetensi menuju industri, supaya kalau kita masukkan atau kita connect dengan lulusan SMK, lulus SMK itu kan pengennya siap kerja. Tapi kalau di tempat kami menemani atau mendampingi beberapa siswa sekolah lulus SMK itu sudah ada project. Jadi mereka udah punya pekerjaan begitu lulus. Jadi mereka membangun project-project. Kami bikin project based learning berdasarkan skill yang mereka punya. Lalu mereka masuk ke industri sebelum mereka lulus sekolah, karena program ini masuk sebagai program pendampingan project based learning. Nah,
Proses belajarnya seperti apa? Kalau proses belajar kami bilang bahasanya learn, achieve, earn. Jadi belajar, tercapai beberapa pencapaian-pencapaian, lalu mereka earn ini banyak yang bisa dijadikan earn, tidak hanya berbentuk secara ekonomi, walaupun kebetulan secara value atau secara angka bisa jadi patokan atau sebuah pencapaian-pencapaian. Tapi proses belajar di tempat kami adalah pertama yang dibangun mental sama adabnya. Bagaimana menjadi seorang siswa atau seorang yang didampingi, lalu setelah itu mereka belajar kompetensi, terus knowledge, skill, attitude itu mereka pelajari selama 1 semester, lalu mereka ikutan magang di industri yang punya, magang kisar 6-8 bulan mereka magang, lalu setelah magang mereka ikut program project based learning. Nah, project based learning itu biasanya ketika kami sekarang kerja sama SMK, program project based learning per hari ini kami sedang mendampingi 28 siswa di SMK Jawa Tengah di Tenganan untuk membangun sebuah studio usaha di industri visual dan musik digital. Nah, diharapkan dari proses itu mereka lulus, mereka sudah tidak perlu mencari pekerjaan. Karena selama 1 tahun terakhir yang mereka bangun adalah proyek yang ketika lulus justru mereka sudah punya pekerjaan sendiri. Itu harapan kami. Beberapa cara belajarnya kami sering sebut mastermind forum atau forum diskusi. Lalu di beberapa waktu biasa beberapa teman-teman yang punya achievement kita minta sharing. Lalu kami punya beberapa seminar dan workshop dan program mentoring serta individual discovery ini ya project based learning yang kami ini materi belajar yang kami punya di komunitas. Kami punya penguasaan desain grafis. Untuk teman-teman yang sekarang lagi belajar AR, terus VR atau MR ya, itu kan bidang yang sangat keren banget, karena bisa jadi teman-teman akan punya hal yang menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada sekarang. Nanti kita akan bahas tentang AR dan yang lain-lain secara teknis setelah sesinya saya, tapi saya dari sudut pandang industri memberikan informasi bahwa skill apapun yang teman-teman punya adalah modal ketika lulus. Dan pastikan modal itu bisa langsung diserap sama industri. Jangan sampai beberapa siswa atau teman-teman yang ada saat ini sebetulnya begitu lulus masih bertanya-tanya skillnya apa. Kalau masih bertanya skillnya apa, kan di AR ini kan ada programming, ada desain UI UX, ada animasi, ada 3D modeling dan yang lain-lain. Makanya yang justru diperlukan adalah spesialisasi. Kalau kami di komunitas bilangnya deep understanding. Jadi jangan cuma tahu banyak hal, lalu akhirnya nggak punya spesialis. Teman-teman fokus sama satu bidang aja. Contoh, nanti saya kasih beberapa contoh di mana teman-teman di komunitas kami, remaja-remajanya saat ini memang sudah ada masuk industri di usia 18-19 tahun. Kenapa? Karena ya memang deep understanding. Mereka kalaupun belajar desain bukannya menghabiskan waktu tapi lebih pada market maunya apa, lalu mereka coba untuk merealisasikan apa yang market mau. Nah, desain grafis kami ada beberapa peminatan seperti desain logo, desain karakter, sosial media post yang berhubungan sama tools Adobe Illustrator sama Photoshop. Dan juga ada
ada beberapa software lain yang memang dipakai buat desain. Lalu industri yang juga kami support adalah desain presentasi. Nah, ini satu desain juga yang menurut kami ceruknya masih sangat luas buat teman-teman lihat. Karena desain presentasi itu saat ini, terutama di kondisi pandemi ini, sangat dibutuhkan sama banyak orang. Skillnya dibutuhin sama banyak orang, karena banyak orang pengen present tapi presentasinya jelek. Ini kalau dilihat presentasi yang saya punya pun punya beberapa karyanya anak-anak. Saya gabung, saya mix beberapa slide presentasi yang memang ada. Dan pembuatan desain presentasi ini saat ini salah satu program yang kami juga dampingi di SMK Tangaran. Beberapa anak punya proyek untuk menjadi seorang kreator atau desain presentation Eropa, Amerika, sekarang masuk ke Timur Tengah. Kalau Asia sih insya Allah mereka udah mengerjain beberapa proyek. Program kami yang selanjutnya, kami punya musik digital. Jadi kalau saya yakin lah teman-teman yang ikutan KKSI hari ini biasanya pasti sudah kangen sama nama Alan Walker misalnya. Nah, Alan Walker itu kan seseorang yang melakukan aktivitas membuat musik tanpa alat musik. Kalau dulu kita tahunya alat musik itu sifatnya band, tapi sekarang itu alat musik itu udah nggak perlu band. Mereka pakai program, salah satu programnya kita pakai FL Studio untuk membuat musik digital, lalu mereka creating beberapa aransemen, lagu, dan itu dipakai oleh orang-orang di luar negeri, baik profesional ataupun industri-industri seperti hotel, restoran, dan tempat-tempat yang membutuhkan musik-musik relaksasi. Jadi dipakai, lalu animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, salah satu yang teman-teman mungkin pernah dengar, kelasanimasi.com adalah salah satu komunitas yang juga ada di komunitasnya kami, Anak. Jadi kalau teman-teman salah satu member kelasanimasi.com, berarti teman-teman sudah satu circle sebenarnya sama kami. Dan itu hari ini pesertanya udah 19.000 angkanya. 11 sampai udah belasan ribu sih udah masuk. Nah, selanjutnya saya buka beberapa studio-studio atau unit usaha yang ada di komunitas kami. Ini mentor-mentor, studio mentor yang saya kasih lihat. Ada indostudio.com, ini pembuat visual studio, mereka bikin ilustrasi. Levelnya segini kalau teman-teman lihat gambar sama karya-karyanya. Ini kalau dianimasiin sepertinya, kalau teman-teman memang programmer atau orang-orang yang senang sama augmented reality, siapa tahu dengan skill-skill desain di awal, teman-teman bisa benar-benar menuju karir menjadi seorang creator di VR. Lalu salah satu mentor juga creator IP. Nuwun sewu Pak Faisal, mungkin terputus ya, gambarnya terputus Pak Faisal. Oh, udah. Sekarang sudah Pak. Oke. Siap. Nah, ya. Saya masuk ke komunitas kami yang salah satu mentor produknya, mentor kami ini Komik Sukirman, kalau teman-teman cari di Instagram. Ini salah satu project IP. Kalau teman-teman tahu IP berarti teman-teman tahu bahwa Doraemon, lalu Dragon Ball, lalu Avenger, tokoh-tokoh kartun atau tokoh-tokoh superhero itu adalah sebuah intellectual property yang sebetulnya mereka tempatnya digital atau intellectual property-nya ada, tapi akan menjadi produk-produk seperti merchandise, kaos, apapun gift yang bisa menjadi sebuah produk dari sebuah
IT. Lalu saya sharing lagi, ini ada salah satu, kalau teman-teman ngecek Instagramnya atau ngecek websitenya, teman-teman bisa lihat ini salah satu member kami yang memang fokus sama ilustrasi, lalu ada beberapa video yang dianimasikan. Nah, teman-teman animator bisa lihat beberapa caranya yang mereka kerjain secara teknis ya. Lihat mereka, dan ini dipakai sama banyak profesional di luar negeri membutuhkan skill-skill seperti ini. Nah, yang mau saya sharing ke depan adalah hal-hal yang sifatnya skill. Apa sih yang dibutuhin? Apa? Ya ini digital goods. Sesuatu yang sifatnya digital hari ini banyak dibutuhkan sama market. Market membutuhkan barang-barang digital, baik pertama berbentuk gambar, audio, video, pokoknya sesuatu yang sifatnya bisa dikirim menggunakan fasilitas internet. Itu teman-teman mesti tahu bahwa itu sangat dibutuhkan sama market. Jadi belajarlah ke sana supaya teman-teman lulus langsung siap kerja. Jadi di industri digital kami selalu berpikir besar tapi melakukan hal kecil. Bahkan ada studio yang memang studio anak-anak yang memang fokusnya sama membuat gambar-gambar icon, gambar-gambar kartun-kartun minimalis. Dia fokus sama itu, melakukan hal itu setiap hari. Sampai hari ini dia punya studio atau punya project yang achievement-nya juga lumayan bagus. Untuk level anak usia 15 tahun, 16 tahun, fokus sama gambar-gambar icon atau 2D flat illustration, itu sudah cukup untuk jadi starting awal. Jadi kalau teman-teman saat ini punya mimpi besar untuk sesuatu yang juga besar, itu sangat boleh. Tapi mulailah menabung dengan hal-hal yang kecil, achievement yang kecil, supaya achievement itu ketika teman-teman lulus atau mengajukan diri untuk bekerja, jika memutuskan untuk bekerja pada sebuah industri. Karena jangan sampai teman-teman lulus sekolah justru bingung punya skillnya apa. Kenapa bingung? Karena sebetulnya teman-teman saya sangat pintar, sangat cerdas, tapi tidak deep understanding. Pengetahuannya di ranah rata-rata semua. Ini berbahayanya. Ini yang jadi jebakan kita saat ini. Jangan sampai hanya tahu skill itu, batasannya tahu, tapi spesialis lah. Tapi deep understanding lah, supaya ketika teman-teman lulus sekolah, teman-teman adalah orang-orang yang langsung terserap sama market, karena market membutuhkan produk yang bisa dibuat sama teman-teman. Lalu mau mulai dari mana gitu? Fokus aja dulu. Saat ini kan teman-teman lagi fokusnya sama IR sama VR. Kalau fokus sama itu nggak apa-apa, kalau banget, justru malah bagus. Kalau sudah ketemu sama minatnya, teman yang suka gambar, fokus sama gambar. Kalau senangnya gambar, terus ada IR, ada VR, kalau itu jadi godaan, jangan tertarik ke sana. Karena fokusnya, minatnya sama gambar, sama desain tok. Ya udah desain aja dulu. Desainnya apa? Bisa UI UX-nya bisa didesain, bisa dari icon-iconnya didesain. Lalu dari situ kalau udah deep understanding, udah achieve, learn-nya sudah, lanjut ke achieve. Kalau mau pindah dari gambar-gambar itu digerakkan atau dianimasikan, boleh pindah. Tapi kalau belum achieve, saya saranin belajar terus, prosesnya learn terus, deep understanding sampai dalam. Apa sih buktinya supaya bahwa saya achieve? Parameternya sangat mudah sebetulnya. Ketika karya teman-teman sudah diterima sama pihak lain, bukan teman, bukan guru ya,
teman sama guru itu sangat banyak fleksibilitas. Coba tes sama market, sama orang yang boleh bisa jadi kenal tapi tidak terlalu kenal, supaya kalau mereka bilang karyanya jelek, ya ngomong jelek. Karyanya belum layak untuk diapresiasi, ya jadi proses belajar. Karena kalau guru, kalau teman dekat biasanya nggak enak kalau gambarnya masih jelek tapi akhirnya bilangnya ya bagus. Nah, jangan mencoba cuma ranah ke situ. Tes terus skill teman-teman, naikin terus skillnya. Minat apapun yang teman-teman sukain hari ini, mumpung lagi masanya pandemi seperti ini, jangan disia-siakan. Jangan buang-buang waktu sama hal-hal yang nggak jelas, fokus sama apa yang teman-teman sukain, lalu deep understanding lah di situ. Kenapa perlu membangun kompetensi dan kemandirian? Karena hari ini yang teman-teman butuhin adalah keputusan dari industri atau market. Kalau teman-teman lulus, teman-teman punya dua pilihan, masuk ke industri atau masuk ke market. Kalau teman-teman masuk ke industri, berarti teman-teman bekerja, kalau teman-teman jadi wirausaha. Nah, mereka itu, industri dan market sama-sama memerlukan kompetensi dan kemandirian. Kalau teman-teman nyampe di level kompetensi, makanya teman-teman syarat lulusan kan ujian kompetensi kan. Ujian kompetensi, terus magang. Nah, magang itu justru kesempatan teman-teman untuk belajar kompetensi, bukan dari sekolah, tapi belajar industri itu seperti apa, produknya industri apa, lalu lalu deep understanding lah di situ, sampai teman-teman bisa menjadi pembelajar yang mandiri. Kenapa jadi penting? Karena industri hari ini udah 4.0, menuju 5.0. 2011 industri udah 4.0, di mana semua udah otomatis, computerized, orang pakai internet, pakai mesin untuk mengganti tugas-tugas yang sangat dikerjakan sama manusia secara monoton. Kalau teman-teman tahu jalan tol, udah nggak ada lagi pintu tol yang dijaga sama manusia hari ini, udah dijaga sama mesin. Lalu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya antrian sudah mulai dijaga sama mesin. Nah, industri ini udah industri yang teman-teman hadapin tahun depan ketika teman-teman lulus. Jadi jangan sampai pekerjaan yang teman-teman pelajarin hari ini justru pekerjaan yang sedang terdistrap, pekerjaan yang sedang terganti sama mesin atau robot. Industrinya adalah industri yang memerlukan kompetensi. Jadi pastikan teman-teman lulus benar-benar dapat kompetensi. Tanya sama guru kalian yang hari ini pelajaran atau jurusannya, kompetensinya seperti apa, guru-gurunya pasti tahu. Guru-gurunya pasti guru-guru kalian akan cariin industri yang siap nyerap kalian, karena kalian akan dibilang lulus dan kompeten itu kalau memang langsung terserap sama industri atau market. Makanya beberapa teman-teman di dinas pendidikan minta paling telat 8 bulan atau 1 tahun, harapannya teman-teman udah terserap semua di market. Jadi membangun kompetensi dan kemandirian, fokus sama minat, jangan pernah berhenti belajar, walaupun hari ini kondisinya lagi pandemik ya. Tapi kalau saya boleh cerita, di tempat kami justru industri yang digital hari ini bisa menyelamatkan industri kami yang konvensional. Kami industri percetakan selama belasan tahun, 20 tahun, ketika industri percetakan fisik secara brutal jatuh atau tiarap sementara, justru industri kami yang digital, anak-anak karir anak yang di digital justru bisa membantu menyelamatkan bisnis yang saat ini justru malah growing. Jadi teman-teman yang ada di program KKSI ini, saya doain
Saya doain kalian lulus dengan nilai yang baik, dan bukan cuma sekedar nilai yang baik, tapi kompetensi kalian juga kompetensi yang terpakai sama market, terpakai sama industri, dan bisa langsung bekerja atau bisa membuat lapangan pekerjaan baru. Nah, itu yang bisa saya sharing. Terus ini beberapa contoh. Bentar saya lihat dulu, saya coba cariin beberapa karya-karyanya anak-anak kami. Sebentar. Supaya teman-teman juga bisa lihat dan tahu mereka mainnya di mana, silakan dicek sini. Lalu saya ini usianya 19 tahun. Sebentar, apakah sudah keluar? Belum tampil Pak Faisal. Belum ya Pak, sebentar. Belum tampil. Oke. Belum tampil, saya cek dulu. Oke, sudah Pak Faisal. Sudah. Oke, ini salah satu usia 19 tahun kami. Sudah masuk ke industri dan jadi teman-teman perlu tahu bahwa berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia adalah skill yang dibutuhkan hari ini. Kalian punya Google Translate, santai, tenang. Kalian tetap bisa pakai Google Translate untuk berdiskusi atau membalas surat-surat dari calon klien kalian. Ini karya-karyanya dia. Ini gambar-gambarnya. Lalu ini juga salah satu mentor di tempat kami. Ilustrator from Indonesia. Jadi teman-teman tahu bahwa skill-skill yang teman-teman punya hari ini adalah skill-skill yang bisa diterima sama industri global. Jadi santai aja, teman-teman terus belajar. Yang penting kompetensinya terus ditingkatkan supaya guru-guru kalian juga bisa dampingin dan lulus kalian itu sudah kompeten. Ini saya kasih tahu beberapa industri-industri yang memang jalan di hari ini. Ini kalau keluar videonya di sini. Ini salah satu Instagram yang secara animasi tidak terlalu, ini termasuk animasi yang sederhana, tapi animasi seperti ini saja sudah banyak yang bisa serap. Jadi teman-teman yang animasi sederhana saja sudah bisa masuk market, bagaimana dengan animasi-animasi yang teman-teman punya atau teman-teman udah masuk ke KKST? Saya harapkan semoga apa yang teman-teman pelajarin selama perlombaan ini menjadi hal yang bisa menjadi bekal kalian lulus nanti. Nanti teman-teman bisa ke kariranak.id, lihat-lihat tempat kami. Kalau ingin ngobrol-ngobrol, silakan nanti bisa ngobrol di sesi yang lain. Saya hari ini sharing sama teman-teman tentang program-program kami dari sudut pandang industri. Seperti apa industri yang hari ini bisa teman-teman masukin, dan saya harap teman-teman yang masih magang hari ini atau punya kesempatan magang, manfaatkan. Karena kalau teman-teman kelamaan ada di cuma di sekolah, sementara ada industri yang siap buat terima kalian, buru-buru magang atau cari tempat magang yang memang industrinya sesuai sama kompetensi yang kalian harapkan. Oke, Pak Jos, saya selesai materinya.
Monggo Pak Jus dilanjutkan silakan. Terima kasih Pak Faisal, informasinya sangat menarik. Ini kalau boleh saya simpulkan tadi ada tiga pesan ya. Pertama, kita mulai belajar untuk mandiri. Kedua, fokus pada bidang yang kita sukai. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk belajar. Begitu ya Pak Faisal ya? Setuju Pak Jus. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih. Siap. Oke. Pak Faisal, terima kasih atas informasinya, motivasinya, informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Siap. Kita jumpa lagi, berarti 3 pertemuan lagi ya Pak Faisal. Nanti ada tanggal yang kita bicarakan. Siap Pak Jus, saya siap bantu kalau dibutuhkan. Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Faisal kami tampung saja ya, karena Pak Faisal waktunya juga terbatas. Nanti kita tampung saja terus nanti kita sampaikan kepada Pak Faisal setelah kita rekap bersama. Siap, monggo Pak Jus. Terima kasih. Terima kasih Mas Faisal. Semoga sukses, sehat selalu, berkah selalu. Selamat belajar teman-teman semuanya. Sampai ketemu di Terima kasih Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faisal. Terima kasih. Bapak Ibu, para siswa sekalian, alhamdulillah tadi sesi 1 pengantar industri yang tadi diisi dari karyanak.id. Pak Faisal telah memberikan informasi-informasi, motivasi apa saja yang sebaiknya kita lakukan. Tadi kalau boleh saya simpulkan, kita mulai belajar mandiri, kita fokus belajar, khususnya fokus belajar pada apa yang kita minati, apa yang kita sukai. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah berhenti belajar. Insya Allah, Allah memberikan jalan kepada kita, kesuksesan kita, keberkahan untuk kita semuanya dengan langkah-langkah yang sesuai dengan skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, para siswa, selanjutnya sesi kedua, yaitu kita mulai sesi teknis pembangunan aplikasi AR ini. Pada sesi ini akan disampaikan oleh Mas Ezra dan Mas Salahuddin. Yang pertama Mas Ezra dulu ya. Oke, Mas Ezra. Mas Ezra akan kami persilakan Mas Ezra. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bentar lagi share. Nah, perkenalkan nama saya Ezra Lazuardi Wijaya. Jadi di sini saya bertugas sebagai instruktur teman-teman dalam materi teknis untuk pengembangan aplikasi AR atau Augmented Reality di platform Android. Jadi di sini aku review ulang lagi. Di sini kita membuat aplikasi Augmented Reality ya, bukan Virtual Reality. Jadi konsepnya beda. Kalau AR itu kita menyimulasikan lingkungan digital ke lingkungan nyata. Jadi kita medianya menggunakan kamera. Jadi di kamera itu kita memunculkan sebuah objek 3 dimensi. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau virtual reality dia perangkatnya menggunakan Oculus VR ya. Jadi mirip-mirip kayak kacamata. Jadi kayak gini bentuknya. Benar. Nah, jadi kalau yang menggunakan media kacamata ini dia menggunakan virtual reality, sedangkan kita menggunakan augmented reality. Jadi medianya berupa kamera, seperti itu. Jadi di sesi 4 ini kita akan fokus ke materi praproduksi, yaitu instalasi konfigurasi untuk software Unity, Vuforia, dan Android SDK. Sebenarnya ini kurang satu ya, yaitu Blender untuk modelingnya. Di sini saya nggak sendirian, saya dibantu instruktur kedua, yaitu si Salahuddin Al-Ayubi. Jadi saya di sini mengajar untuk Unity dan Vuforia, sedangkan Salahuddin Al-Ayubi dia mengajar Blender. Oke.
tempo hari yang lalu Pak Josti juga udah share ya website ar.ezralazwari.com. Jadi website ini sengaja aku buat untuk merangkum semua modul-modul serta referensi dan dokumentasi pada KKSI di bidang AR/VR ini. Jadi kalau teman-teman tuh udah buka website ini, bakal ada modul pembantu yang bisa teman-teman baca. Jadi harapannya teman-teman sudah menyiapkan software-software yang dibutuhkan ya, yaitu Unity, Vuforia, serta Blender. Nah kalau semisal ada teman-teman yang baru join, jadi belum menyiapkan software-softwarenya, nggak apa-apa, karena di sini kita cuma mengajarkan basic dan penyiapan softwarenya. Nah harapannya nanti di akhir sesi teman-teman bisa lanjut penyiapan. Gitu. Oke, kalau gitu aku mulai aja langsung ke softwarenya. Jadi di modul Unity itu kan intinya kita menginstal software yang namanya Unity Hub. Jadi Unity Hub ini digunakan untuk instalasi Unity IDE serta manajemen proyeknya. Namun kalau teman-teman itu menggunakan Unity IDE secara langsung, jadi menginstal IDE-nya secara langsung, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman itu masih pemula dalam penggunaan software Unity, atau mungkin ini kali pertama menggunakan Unity, mungkin bisa menggunakan Unity Hub aja, karena dia lebih mudah dalam manajemen versi dari Unity IDE-nya. Nah, pada modul udah aku saranin untuk menginstal langsung ya. Jadi di tab install ini teman-teman bisa klik add untuk instalasi software Unity-nya. Nah, aku saranin untuk menggunakan versi terbaru yaitu 2020. Tapi kalau teman-teman pakai yang 2019 atau 2018 nggak apa-apa, sama aja. Tapi lebih baik menggunakan versi 2020. Nah, kalau ini aku klik next, bakal muncul modul-modul yang perlu diinstal ya untuk Unity-nya. Jadi yang penting itu ada dua, yaitu si Visual Studio Community sama Android Build Support-nya. Jadi Android Build Support ini adalah Android SDK atau Software Development Kit yang digunakan untuk mengkompil aplikasi kita ke platform Android. Nanti formatnya .apk ya. Nah, itu wajib menggunakan modul Android Build Support ini. Nah, kalau semisal teman-teman udah nginstal software Unity IDE-nya bakal muncul di tab install seperti ini. Ini aku gunain versi yang 2020.1.5. Oke, kalau gitu kita siapin proyeknya aja. Jadi kita lanjut membuat proyek pertama, dan nanti ketika kita udah membuat proyek, aku bakal jelasin tentang pengenalan fitur-fitur dari Unity. Gitu. Jadi pada tab proyek, teman-teman klik new untuk membuat proyek baru. Dan karena kita di sini itu subjeknya untuk membuat aplikasi AR, di mana kita membutuhkan model 3 dimensi ya. Nah, pastikan kita menggunakan template 3D yang di sini. Nah, klik yang 3D. Defaultnya dia 3D ya, jadi nggak usah diubah lagi. Lalu untuk nama proyeknya itu disesuaikan teman-teman aja, jadi bebas ya ini. Semisal aku kasih nama AR Demo. Nah, selanjutnya itu untuk lokasi proyeknya. Ini juga bebas, tergantung dari selera teman-teman. Nah, kalau udah, klik create untuk mulai membuat project. Dan pembuatan project ini tuh bakal makan waktu yang sekitar 1 menit atau 2 menit ya, tergantung dari spesifikasi PC yang teman-teman gunakan. Agak lama biasanya ya.
Kalau semisal teman-teman tuh gunain versi terbaru dan muncul apa namanya dialog kayak gini, itu teman-teman perlu ngefix errornya dulu ya. Jadi kayak gini. Di modul juga aku udah kasih videonya, jadi teman-teman bisa lihat aja. Ini biasanya muncul di versi Unity terbaru 2020 dan muncul bug kayak gini. Enggak. Sebentar. Nuwun sewu Bapak Ibu, menjelas sebentar. Mohon bantuan para peserta untuk tidak merekam, tidak melaksanakan proses perekaman biarkan kami saja yang merekam karena hanya satu pihak saja yang bisa merekam. Kalau Bapak Ibu merekam maka pihak lain tidak bisa merekam. Maka mohon bantuannya Bapak Ibu biar kami saja yang merekam ini nanti insya Allah setelah selesai kita bisa bantu share. Terima kasih pada teman-teman yang merekam tidak menggunakan Teams, jadi tidak mengganggu sistem perekaman dari Teams. Jika memungkinkan merekam, mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan recorder yang lain, tapi jangan menggunakan perekam dari Teams. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi error yang di sini apa namanya? Fail to load window layout itu bisa di fix kalau teman-teman itu udah baca di modulnya ya. Jadi kalau aku buka balik ke modulnya, di modul penyiapan Unity itu kalau teman-teman scroll ke bawah, sebentar. Nah, di bagian ini ketika kalau teman-teman itu menemui error seperti ini, itu bisa lihat video yang di sini ya. Jadi udah aku linkkan videonya. Nah, ini biasanya muncul di versi Unity terbaru. Nah, cara ngefixkan errornya seperti ini. Jadi kita buka folder app data. Bisa di ini ya, di Windows R terus app data. Enter. Nah, selanjutnya klik yang roaming, lalu Unity, editor 5.x, reference, layouts, default. Nah, untuk yang layout default ini kita buka menggunakan editor. Dan semua isi dari file default.wlt ini kita copy ke proyeknya. Jadi kita buka folder proyek yang udah kita buat. Misalnya aku buat di projects, Unity, ARDino. Nah, buka yang folder library, lalu buka yang current layout default.dwlt. Kita klik open. Kita replace saja semua menggunakan defaultnya. Nah, kalau udah tinggal kita quit, terus kita buka lagi lewat Unity Hub.
Kalau semisal teman-teman ketinggalan nggak apa-apa, karena itu udah aku kasih videonya ya di modul, jadi bisa dilihat lewat video YouTube-nya. Jadi ini aku cuma ngulang lagi. Terus kita buka lagi. Oh, bentar ada kesalahan lagi. Nah, tadi ada kesalahan teknis sedikit ya. Jadi kalau semisal unitnya unitnya teman-teman itu error kayak tadi, mungkin bisa lihat di modulnya. Jadi kan errornya tadi ini ya. Nah, itu bisa lihat video yang ini di YouTube-nya. Udah aku linkkan ke modul. Jadi itu biasanya sering terjadi di Unity yang baru, versi terbaru pada Windows yang terbaru juga, Windows yang Insider ya. Jadi bakal muncul yang kayak gini biasanya. Mungkin bisa dilihat lagi videonya. Intinya sama kok, kita nge-replace file defaultnya dari Unity ke file proyek kita. Jadi file current layout ini kita replace isinya ke file defaultnya. Intinya kayak gitu. Oke, kalau semisal teman-teman udah selesai membuat proyek, jendela dari Unity ID itu bakal muncul kayak gini, tampilannya kayak gini. Nah, jadi kalau teman-teman itu belum pernah menggunakan Unity, nggak apa-apa. Jadi di sini kita akan mulai dari basic dulu. Kita akan mulai dari pengenalannya dulu, baik dari fitur-fitur yang akan kita gunakan serta cara menggunakannya. Nah, di sini kita udah buat proyek ya. Tadi aku namain AR demo proyeknya. Jadi proyek ini bakal aku gunakan untuk kedepannya untuk membuat proyek AR. Jadi sesi-sesi selanjutnya bakal menggunakan proyek ini. Nah, aku bahas dari kiri ke kanan dulu. Aku bahas dari kiri ke kanan dulu. Jadi di kiri layar ini ada yang namanya jendela. Jadi jendela hierarki ini digunakan untuk menampilkan daftar-daftar objek yang akan kita gunakan. Contohnya di sini secara default Unity memberikan dua buah objek, yaitu objek main camera serta objek directional light. Nah, kalau kita pengen menambah objek, kita tinggal klik aja tombol plus di sini, terus kita cari objek yang kita inginkan. Contoh, kita menambahkan objek cube, objek 3D. Dan dia bakal muncul di hierarkinya. Atau mungkin bisa diklik kanan langsung di jendelanya. Jadi klik kanan, terus kita klik objek yang kita ingin tambahkan. Itu bakal muncul di jendela hierarki. Nah, terus lanjut ke tengah. Di sini ada jendela scene. Jadi jendela scene digunakan untuk memanipulasi objek yang akan kita gunakan.
Jadi semisal kita buat game menggunakan Unity, nah untuk memanipulasi posisi, scale, lalu mungkin animasi dari objeknya, kita menggunakan jendela scene yang ada di sini. Nah, di jendela scene dia punya beberapa tombol bantuan ya. Contoh di sini ada tombol toggle 2 dimensional. Nah, kalau kita klik tombol 2D di sini, si jendela scene-nya bakal masuk ke mode 2 dimensi. Nah, kalau kita nonaktifkan, dia bakal masuk ke mode 3 dimensi. Mode default-nya. Jadi mode 2 dimensi itu bakal membantu kita untuk memanipulasi objek yang 2 dimensi. Contoh, ketika kita membangun sebuah interface aplikasi ya, itu kan konsepnya 2 dimensi itu, nggak pakai 3D. Nah, maka dari itu kita pakai editor 2 dimensi. Tapi nanti kalau kita menggunakan scene untuk memanipulasi objek augmented reality, kita bakal menggunakan mode 3 dimensi, kayak gini. Nah, di sebelahnya ada tombol toggle light. Jadi kalau kita aktifkan ini, itu sebenarnya kita mengaktifkan pencahayaan asli. Jadi secara default, jendela scene itu punya sebuah pencahayaan bawaan ya. Dan pencahayaan bawaan ini tuh istilahnya nggak asli. Dia kalau di-compile ke device atau istilahnya di-run di device, dia nggak ada pencahayaannya. Contoh, ketika di sini aku hapus light-nya, nah dia aslinya gelap. Tapi kalau ini aku turn off, kalau aku nonaktifkan, dia bakal terang. Karena dia mengaktifkan cahaya bawaan dari scene manajemennya. Dan cahaya ini tuh digunakan untuk membantu teman-teman dalam memanipulasi objek ya. Tapi ini cahaya yang ada di sini itu nggak asli. Jadi kalau di run di device, dia gelap karena dia nggak ada pencahayaan bawaannya gitu. Jadi kita aktifkan aja biar dia memiliki pencahayaan asli. Terus kita buat pencahayaan menggunakan objek light. Misalnya directional light di sini. Nah, selanjutnya di sebelahnya ini ada tombol audio ya. Jadi tombol audio ini digunakan untuk mengaktifkan audio atau menonaktifkan audio. Jadi semisal kita buat scene yang ada audionya, kita bisa toggle ke on atau off untuk kebutuhan testing biasanya. Nah, di sebelahnya ada tombol effect. Jadi kalau kita membuat sebuah game atau mungkin sebuah aplikasi yang menggunakan sebuah effect seperti pencahayaan kayak gini atau mungkin kabut atau mungkin partikel dan sebagainya, itu wajib menggunakan atau mengaktifkan efek menggunakan tombol ini. Tapi kalau kita istilahnya nggak butuh efek, kita bisa nonaktifkan efeknya menggunakan tombol ini. Jadi ini semua efek bakal dinonaktifkan dan akan terkesan gelap seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya aku bahas tentang gizmo. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di pojok kanan dari atas barnya ada gizmo. Jadi gizmo adalah sebutan dari sebuah objek yang tidak memiliki wujud. Contoh di sini kita punya objek main kamera. Dan main kamera ini nggak kelihatan. Dia hanya disimbolkan dengan sebuah ikon kamera di sini. Nah, inilah yang disebut gizmo. Jadi pada scene saat ini kita punya dua gizmo, yaitu gizmo kamera dan gizmo light. Kalau light itu dia disimbolkan dengan ikon matahari. Sedangkan kamera disimbolkan dengan ikon kamera. Jadi ini defaultnya tuh gizmonya on ya. Jadi kalau kita off kan, semua gizmo yang ada di scene itu bakal ke hide atau disembunyikan. Nah, kalau kita on kan lagi, semua gizmo bakal muncul di scene. Nah, untuk memanipulasi gizmo seperti ukuran ikonnya dan sebagainya itu bisa diklik tombol panah ke bawah ini dan teman-teman bisa eksperimen di sini kalau semisal butuh. Contoh ikonnya aku besarin atau aku kecilin. Itu bisa disetting lewat tombol gizmo di sini. Nah, lanjut lagi di pojok kanan atas pada jendela scene ada navigator aksis.
Jadi kalau aku ubah arah tampilan scene-nya, si navigatornya bakal ikut berubah. Dan bisa dilihat pada navigator ini kita punya 3 aksis, yaitu aksis X, Y, dan Z. Jadi aksis-aksis di sini itu merepresentasikan sebuah posisi dari sebuah objek. Misal kita punya objek cube, sebuah posisi cube itu dia didefinisikan dengan aksis X, Y, dan Z. Jadi bisa dilihat di sini aksisnya dia 0,5, lalu Y-nya dia 2,2, dan Z-nya dia minus 4,9. Begitu. Jadi ketika kita manipulasi objek 3 dimensi, kita berhubungan atau kita perlu mengedit aksisnya. Misal kalau kita mengubah posisi, jadi aksisnya bakal berubah, entah itu X, Y, atau Z-nya. Lalu untuk rotasinya juga bisa diubah berdasarkan aksisnya. Nah, untuk yang jendela paling kanan ini, namanya jendela inspektor ya. Itu digunakan untuk mengubah sebuah atribut dari komponen. Jadi semisal ini ada gizmo main kamera, kita bisa ubah atribut-atributnya di jendela inspektor ini. Mungkin posisinya, atau mungkin rotasi, serta skalanya. Gitu. Jadi jendela inspektor digunakan untuk mengubah atribut pada sebuah gizmo atau sebuah objek. Tuh. Lalu di sini, di pojok kiri atas, di bawah tab file ini itu ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama ini hand tool ya. Jadi hand tool ini digunakan untuk menggeser tampilan dari scene menggunakan kalau di mouse itu kita ngeklik si scrollnya. Jadi kita klik scrollnya, terus kita geser. Itu untuk menggeser posisi. Kalau mengubah arah, itu bisa klik kanan, lalu kita drag kayak gini. Atau menggunakan klik kiri juga bisa ya untuk mengubah posisinya dari tampilan scene. Nah, selanjutnya ada move tool di sini. Digunakan untuk mengubah posisi dari sebuah objek, jadi berdasarkan aksis X, Y, atau Z. Gitu. Nah, selanjutnya ada tombol rotasi di sini, bisa digunakan untuk merotasikan sebuah objek. Misal kayak gini. Nah, tampilannya kan bisa berubah itu, karena kita merubah rotasinya. Selanjutnya ada scale tool, digunakan untuk merubah ukuran dari sebuah objek ya. Jadi kalau kita klik yang tengah ini, kita bakal merubah skala berdasarkan ketiga aksisnya. Jadi kita bisa ubah secara langsung. Atau mungkin kita ubah secara satu persatu, yaitu aksis Y dulu, atau mungkin X, dan Z. Nah, itu menggunakan scale tool di sini. Nah, kalau sebelahnya ini ada rectangle tool atau rect tool, digunakan untuk mengubah ukuran juga, tapi berdasarkan sisinya ya. Jadi kayak gini tampilannya. Nah, kira-kira satu lagi di bawah ini ada tampilan project ya. Jadi jendela project di bawah ini digunakan untuk membuat file atau mungkin memanajemen resource pada proyek. Nah, lalu kalau kita klik konsol, kita bakal masuk ke konsol dari sebuah aplikasi kita. Jadi semisal kita run, message yang keluar bakal muncul di tab konsol. Gitu. Mungkin kalau error atau mungkin ada warning, dia bakal muncul di tab konsol. Sebenarnya ada banyak fitur-fitur dari Unity, cuma fitur-fitur yang tadi saya sebutkan itu yang akan kita gunakan ya. Jadi kita belajar basicnya dulu aja. Dan kalau semisal teman-teman itu mau belajar sendiri ya nggak apa-apa, malah bagus. Jadi nanti bakal aku share referensi-referensi pada web ar.istilahzuhri.com untuk pembelajaran Unity lebih lanjut. Nah, kira-kira fitur-fitur yang tadi saya sebutkan itu yang bakal kita gunakan ya untuk pengembangkan aplikasi AR di platform Android menggunakan Unity. Nah, karena kita di sini itu subjeknya membuat AR, kita nggak butuh yang namanya gizmo light. Jadi kita nggak butuh yang namanya pencahayaan.
Karena like ini tuh biasanya digunakan untuk kebutuhan game ya. Jadi kalau misal teman-teman buat game menggunakan Unity dan butuh simulasi pencahayaan misal dari matahari atau mungkin dari lampu, itu butuh yang namanya gizmo like. Tapi karena kita ini subjeknya untuk pengembangan aplikasi AR, di mana kita fokus ke objek 3D-nya aja, kita fokus ke fungsionalitasnya aja. Jadi kita nggak butuh yang namanya pencahayaan. Jadi teman-teman bisa delete gizmo like ini dengan klik kanan delete, atau mungkin menggunakan shortcut delete di keyboard. Nah, memang tampilannya bakal gelap kayak gini ya, tapi kita bisa nonaktifkan efek yang ada pada scene dengan menekan tombol efek di sini. Nah, tuh. Yang aku delete dulu. Jadi di scene ini kita hanya menggunakan kosongan kayak gini. Jadi di sini cuma ada main kamera. Gitu. Nah, langkah selanjutnya kita bakal coba untuk mendaftarkan akun Unity dulu, akun Vuforia. Jadi Vuforia itu sebuah pustaka. Oh, benar. Nah, kalau teman-teman buka di websitenya Vuforia di developer.vuforia.com, ini website utama dari developer portal milik Vuforia ya. Nah, di modul, khususnya di modul Vuforia, di sini, itu udah aku jelasin cara-cara lengkap untuk mendaftarkan akun serta menginstalasi Vuforia ke proyek Unity. Nah, tapi nggak apa-apa, di sini aku bakal jelasin ulang. Jadi kalau teman-teman belum punya akun Vuforia, itu bisa register dulu ya. Kalau udah punya tinggal login. Jadi di sini aku bakal masuk ke akun Vuforia developerku. Dan selanjutnya kita bakal membuat sebuah lisensi. Jadi Vuforia ini itu merupakan sebuah pustaka atau SDK ya, Software Development Kit, yang digunakan untuk platform AR atau Augmented Reality agar kita bisa mendapatkan fitur AR dalam aplikasi kita. Sebenarnya Vuforia ini banyak banyak jenisnya ya. Bisa digunakan untuk native Android atau mungkin native iOS serta UWP atau Universal Windows Platform. Namun di sini karena kita menggunakan Unity, kita bakal install yang Vuforia untuk Unity. Nah, tapi sebelum menginstal kita coba membuat lisensinya dulu. Jadi agar Vuforia kita dapat berjalan di Unity, kita perlu sebuah lisensi. Jadi kita masuk ke website Vuforianya, dan pada tampilan utamanya dia bakal muncul tampilan License Manager. Jadi License Manager ini digunakan untuk membuat lisensi key untuk aplikasi yang akan kita kembangkan. Dan ini ada dua jenis ya, kita bisa membuat lisensi yang free atau mungkin kita bisa membeli lisensi berbayar. Bedanya kalau kita membuat lisensi free, kalau sini aku klik, dia ada limitasi penggunaannya. Nah, dia cuma bisa digunakan 1.000 per bulan. Jadi kita hanya bisa menggunakan 1.000 image target maksimal. Tapi kalau mungkin yang berbayar, teman-teman bisa menggunakan lebih dari ini. Karena di sini kita konteksnya itu untuk belajar ya. Jadi nggak apa-apa kita buat yang lisensi free-nya dulu. Nah, kalau teman-teman itu klik yang tadi Get Development Kit, bakal muncul halaman kayak gini. Selanjutnya teman-teman tinggal masukkan nama proyeknya. Jadi kolom license name ini kita masukkan nama proyek aplikasi kita. Misal tadi aku buat AR demo ya. Jadi di sini aku masukkan AR demo. Nah, terus kita klik agreement di sini. Nah, kalau sudah, aku klik confirm untuk membuat lisensinya. Nah, jadi lisensi AR demo yang kita buat tadi udah terbuat, jadi kita bisa
buka lisensinya. Nah, di sini lisensinya udah muncul ya. Jadi yang karakter unik itu lisensinya. Kita tinggal klik aja untuk menyalin lisensi. Selanjutnya kita paste ke Unity-nya. Jadi di sini kita copy untuk lisensi, terus kita balik ke Unity-nya. Di sini. Oh ya, satu langkah lagi aku lupa untuk menjelasin. Jadi sebelum kita masuk ke Unity, kita perlu menginstal pustakanya dulu ya. Jadi ketika kita udah membuat lisensinya, langkah selanjutnya adalah menginstalasi Vuforia ke Unity dulu. Jadi teman-teman buka tab downloads ini di sini, dibuka aja. Nah, terus teman-teman klik untuk yang add Vuforia engine to Unity. Jadi kita install Vuforia untuk Unity. Kalau muncul agreement kayak gini, kita tinggal klik I agree aja. Nah, selanjutnya kita download. Terus untuk menginstalasinya itu gampang ya. Ini bisa tinggal diklik 2 kali. Atau mungkin pada proyek Unity, kita buka. Terus kita klik tab Assets. Lalu kita klik Import Package. Dan kita klik yang Custom Package. Nah, terus kita arahkan ke package Vuforia yang tadi kita udah download. Klik Open. Nah, bakal muncul jendela import Unity package ini. Klik import aja. Jadi si Unity-nya bakal mengimpor semua pustaka Vuforia yang bisa kita gunakan untuk penggunaan AR di Unity. Nah, kalau ada dialog untuk update, teman-teman bisa klik update aja supaya Vuforia yang kita gunakan itu versi terbaru ya. Jadi versi terbarunya itu 9.4. Jadi klik update aja. Nah, kalau udah berhasil mengimpor bakal muncul dialog kayak gini. Registry ya. Jadi new scope registry. Jadi si Unity itu dia memberi kita informasi bahwa ada registry baru yang telah ditambahkan. Nggak apa-apa ini diklik close aja karena kita menambahkan registry dari Vuforia-nya ke proyek Unity kita. Jadi yang ini diklik exit. Dan sekarang kita udah bisa menambah fungsionalitas AR pada proyek kita. Nah, kalau udah kita install Vuforia kayak tadi, langkah selanjutnya kita menggunakan AR kamera atau istilahnya Gizmo AR kamera. Jadi main kamera ini nggak guna ya, jadi kita bisa delete aja karena kita nggak pakai main kamera bawaan dari Unity. Jadi kita bisa delete aja di sini. Nah, terus kita klik tambah, terus kita cari yang jenis Vuforia Engine, lalu kita tambahkan Gizmo AR kamera. Jadi AR kamera ini mirip kayak main kamera yang tadi kita gunakan, cuman ini digunakan khusus untuk implementasi Vuforia pada Unity. Jadi kalau kita pengen si kameranya itu bisa menangkap gambar image target supaya bisa menampilkan objek, itu kita perlu menggunakan AR kamera. Jadi di sini kita sudah menambahkan Gizmo AR kamera. Nah, langkah selanjutnya itu kita perlu mengkonfigurasi lisensinya. Jadi kalau teman-teman klik Gizmo AR kameranya, terus pada tab Inspector, di bagian paling bawah ada tombol Open Vuforia Engine Configuration. Nah, ini diklik aja. Nah, selanjutnya bakal muncul Vuforia Configuration. Nah, kita perlu menyalin lisensi yang tadi kita udah buat pada website Vuforia ke kolom app license key. Jadi kita balik ke license manajernya tadi, terus kita copy
lisensinya. Nah, selanjutnya kita paste di kolom app license key di sini. Kita paste, Ctrl V. Nah, sekarang kita tinggal save proyeknya menggunakan Ctrl S ya. Atau file save. Nah, di sini kita udah siap untuk menggunakan AR kamera sebagai fungsionalitas kita dalam mengimplementasi fitur-fitur augmented reality. Begitu. Jadi proyek ini sudah siap untuk digunakan pada sesi-sesi selanjutnya. Jadi karena kita ini sesinya praproduksi, di sini kita fokus ke penyiapan serta konfigurasi aja ya. Jadi mulai teknisnya itu sebenarnya sesi kelima. Di sesi kelima ini kita mulai merancang UI dan UX. UI dan UX itu intinya itu tampilan dari aplikasinya. Jadi kita nggak pengen ya kalau kita buka aplikasi itu langsung merujuk ke tampilan kamera kan jelek. Jadi kita buat menunya dulu, kita buat interface menunya dulu. Mungkin ada button-button di dalamnya atau mungkin ada tampilan tentang aplikasinya atau mungkin informasi aplikasinya begitu. Nah, pada sesi 4 ini kita fokus ke konfigurasinya aja. Jadi di sini pada tahap ini kita sudah menginstal Unity, lalu mengkonfigurasi Unity serta menginstal Vuforia ke proyek Unity kita. Mungkin kalau ada pertanyaan bakal kita tampung dulu. Bakal kita jawab pada sesi pertanyaan di akhir ya. Jadi 15 menit terakhir kita bakal buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesi kali ini atau mungkin bertanya tentang AR juga boleh. Jadi apa aja boleh ditanyakan ya. Nah, selanjutnya bakal teman-teman bakal belajar tentang penggunaan Blender, instalasi dan konfigurasi Blender ya. Jadi Blender bakal dijelaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk selanjutnya bakal saya arahkan ke Salahuddin Al-Ayyubi. Cek. Yuk. Selamat siang. Perkenalkan saya Salahuddin Al-Ayyubi. Saya di sini sebagai instruktur untuk Blender, yaitu untuk 3D modeling. Nah, sebagaimana telah disampaikan lewat modul yang lewat ar.ezralazwardi.com, itu untuk instalasi Blender kurang lebih sama seperti instalasi aplikasi biasa. Nah, untuk Blender sendiri dapat di-download di blender.org. Nah, terus di sini kan ada download Blender 291. Kemudian nanti untuk versinya atau tipenya dapat dipilih sesuai dengan sistem operasi, yaitu di sini bisa Windows, Linux, dan Mac OS. Kalau sudah tinggal di-download. Nah, kalau sudah di-download, itu tinggal melakukan instalasi seperti biasa. Nah, untuk instalasinya sendiri, itu tinggal ditekan next. Ya kan, saya sudah. Berarti nanti tinggal next. Tinggal next sampai nanti di halaman terakhir itu ada tombol install. Jadi proses instalasinya seperti software atau aplikasi seperti biasa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur atau yang lebih penting itu sebenarnya adalah kontrolnya. Karena di software 3D itu
tidak bisa terlepas dari shortcut-shortcut yang ditekan lewat keyboard. Nah, untuk mengoptimalkan keyboard, itu kita setting dulu penggunaan keyboardnya, yaitu di Edit, Preferences, kemudian pada bagian Input, setelah instalasi itu pada emulate numpad-nya itu di uncheck secara default. Nah, emulate numpad ini berfungsi untuk memindahkan numpad yang biasanya itu ada di keyboard komputer yang sebelah kanan menjadi tombol angka biasa yang ada di keyboard sebelah atas. Jadi ini saya sangat disarankan untuk pengerjaan di laptop atau komputer yang tidak memiliki numpad yang sebelah kanan. Nah, kemudian karena kita akan menggunakan Blender dalam waktu yang cukup lama, berjam-jam, itu makanya kita harus menggunakan tema yang cocok untuk mata kita, supaya mata kita itu tidak sakit. Nah, untuk tema sendiri, itu ada di tab Themes. Terus untuk pemilihannya ada di Preset. Nah, kemudian ini bisa dipilih yang sesuai dengan kenyamanan mata masing-masing saja. Kemudian kalau sudah dipilih, di Save Preferences untuk menyimpan konfigurasi awal yang kita lakukan tadi. Nah, untuk sini ada beberapa bagian ya, di bagian Blender, ada di panel sebelah kanan, sebelah kiri, atas, dan bawah. Untuk panel sebelah atas itu fungsinya sebagai untuk konfigurasi yang bersifat di software ya. Jadi ini untuk pengaturan yang bersifat yang di software level. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini itu adalah kontrol untuk objek atau untuk view yang ada di sini. Jadi misalkan ini ada kursor atau ini ada select box, itu bisa dipilih sebuah objek di sini. Kemudian kursor ini untuk memindahkan 3D kursor yang ada di sini. Nah, fungsi 3D kursor ini sebenarnya bermacam-macam, tapi untuk di project AR ini kita akan menggunakan 3D kursor untuk menyatakan atau memindahkan suatu objek menuju ke kursor tersebut. Kemudian ini ada move. Move itu gunanya untuk memindahkan objek. Nah, untuk move sendiri itu ini kan 3 dimensi ya. Jadi ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk sumbu X sendiri itu sumbu yang berwarna merah. Yang ini ya, yang sumbu X. Yang sumbu X. Kemudian yang sumbu Y adalah sumbu yang berwarna biru, dan Z adalah yang warna hijau. Kemudian untuk selanjutnya adalah rotate. Untuk rotate ini fungsinya juga sesuai dengan namanya untuk merotasi objek. Kemudian scale itu untuk mengubah ukuran dari objek itu sendiri, baik itu sumbu X, Y, ataupun Z. Kemudian kalau transform itu bisa digunakan untuk
untuk memindahkan atau rotasi atau scale juga. Misalnya saya ingin memindahkan, berarti yang menggunakan ini, yang warna ini, yang paling pojok. Kemudian untuk rotasi ini ada lengkungan garis yang berwarna hijau, merah atau biru ini sesuai dengan warna sumbunya. Bisa ditekan, kemudian di drag, kemudian objeknya akan berotasi. Kemudian yang dalam ini adalah untuk scale, berubah ukuran. Nah, kemudian yang di panel sebelah kanan ini ada beberapa bagian ya. Kalau yang sebelah kanan ini, sebelah kanan atas, itu berisi objek, daftar objek yang ada di dalam 3D viewport kita. Ini namanya 3D viewport. Lembar kerjanya ini namanya 3D viewport yang untuk modeling. Jadi ini adalah daftar objek-objeknya. Misalnya sini kita kan ada lighting, terus objek cube dan kamera. Nah, sini kan terdaftar semua. Jadi kalau mau hide, tinggal dipencet ini atau tinggal dipilih saja yang mau di hide. Kalau mau menyeleksi objek itu selain bisa dari 3D viewport, bisa juga dari panel sebelah kanan ini, dari scene collection. Jadi scene collection ini bisa digunakan untuk memilih ketika ada beberapa objek yang menumpuk. Misalnya saya ada objek menumpuk yang seperti ini. Dan sebenarnya saya ingin memilih objek yang ada di dalam ini. Tapi ketika saya mengeklik sini, yang terpilih adalah objek yang luar. Jadi yang bisa dipilih adalah bisa mengeklik dari scene collection ini. Kemudian yang di bagian kanan bawah, ini fungsinya untuk opsi-opsi atau sesuatu yang berkaitan dengan, atau mengubah sesuatu yang berkaitan dengan objek itu. Ini kan ada banyak ini tombol-tombolnya. Tapi yang kita gunakan nanti hanya beberapa, yaitu di bagian modifier. Nah, di bagian modifier ini kita dapat digunakan untuk mengubah bentuk, ya intinya ini untuk mengubah bentuk objek. Kemudian yang akan kita gunakan lagi adalah material. Untuk material ini kita gunakan untuk memberi warna atau tekstur pada objek yang sudah dibuat. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengenalkan beberapa kontrol-kontrol dasar yang akan digunakan yang sering digunakan ketika kita modeling. Yang pertama, untuk merubah posisi benda itu dapat digunakan shortcut G. Dipencet G. Untuk jika ingin memindahkan objek hanya pada sumbu tertentu, dapat ditekan G, kemudian sumbu yang akan digunakan untuk menggeser. Misalnya saya akan menggeser di sumbu X yang warna merah. Berarti saya tekan G, X.
Kalau di sumbu Y berarti G, Y. Kalau Z, GZ. Dua shortcut itu ditekan secara bergantian, bukan bersamaan. Kemudian ada lagi fungsi yang digunakan untuk mengubah ukuran, yaitu scale. Scale itu dapat digunakan juga untuk menggunakan scale itu kita dapat menggunakan shortcut yang ada di keyboard, yaitu shortcut S. Kemudian sama seperti grab tadi, G itu dapat digunakan untuk mengubah ukuran di sumbu tertentu. Misalnya sumbu X berarti S, X. Sumbu Y, S, Y. Dan sumbu Z, SZ. Kemudian ada juga rotasi. Rotasi itu shortcutnya yang di keyboard adalah R. Sama seperti scale dan juga grab, rotasi juga dapat digunakan untuk sumbu tertentu. Tapi rotasi ini untuk misalnya sumbu X rotasi yang pusat rotasinya itu ada di sumbu X. Kalau untuk pusat rotasi yang ada di sumbu Y berarti R, Y. Pusat rotasi di sumbu Z berarti RZ. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk kontrol-kontrol dasar. Baik, terima kasih penjelasan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sekarang kita membuka sesi tanya jawab ya. Jadi kalau semisal ada teman-teman yang ingin bertanya tentang penjelasan Unity for Korea, atau mungkin penjelasan Blender, atau mungkin penjelasan general tentang augmented reality, boleh ditanyakan. Mungkin materi teknis-teknis dan sebagainya. Ya, dari bisa resen dulu ya kalau mau open mic. Ya, dari KKSI SMKN 2 Kendal bisa open mic. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya, oke. Mau tanya untuk perkenalkan, saya Yudik, guru SMK Negeri 2 Kendal. Mau tanya untuk Unity, apabila versinya itu lebih rendah, bisa dibuka ke versi yang lebih tinggi nggak ya? Itu aja, cukup. Terima kasih. Oke. Seharusnya bisa ya. Jadi kalau semisal Unity yang dipakai itu versi 5 ke atas, itu harusnya bisa digunakan pada versi Unity terbaru. Tapi kalau di bawah 5 itu sepertinya nggak bisa. Soalnya pengalaman saya kayak gitu. Jadi minimal kalau semisal proyek itu dikembangkan dengan versi 5.x, itu masih bisa digunakan di versi terbaru. Begitu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin dari SMKN Padang Cermin bisa open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak ya? Terdengar. Oke. Pak, ada yang mau saya tanyakan. Ini Ya. kan saya sudah menginstal Unity yang mungkin versi agak rendah ya Pak ya. Iya. Nah, ketika saya masukkan Vuforia-nya itu nggak bisa Pak ya? Nggak bisanya itu error munculnya kayak gimana Pak? Dia munculnya error Pak.
ada tanda merahnya gitu, valid gitu. Oh, mungkin apa namanya Vuforia yang digunakan. Ini Vuforia versi 9.4 ya yang digunakan. Iya, benar, Pak. Kalau Unity-nya versi berapa yang digunakan? Untuk Unity-nya 5.4. 5.4. Iya. Kalau gitu mungkin bisa pakai Vuforia yang lebih lama ya versinya. Mungkin bisa pakai Vuforia versi 8 atau mungkin versi 7. Dicoba dulu Pak. Soalnya kalau yang Vuforia versi 9.4 itu setahu saya itu cocoknya untuk yang versi 2018 ke atas sih. Jadi dicoba Vuforia versi 7 kalau nggak salah. Ya, versi 7. Coba diinstal ke unitnya. Jadi sebentar saya share screen. Oh, bisa pakai versi yang 6.2 nih. Kalau unitnya versi 5, mungkin bisa pakai Vuforia Engine yang versi 6 ya. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau unitnya versi 5 yang digunakan, saran saya menggunakan Vuforia Engine versi 6. Oke, siap, Pak. Nanti saya coba, Pak ya. Iya. Nanti insya Allah bakal kita buat untuk grup peserta ya. Kalau nanti mungkin di akhir sesi kita buat di Telegram aja biar lebih enak jawabnya. Dan mungkin di situ bisa tanya-tanya lagi tentang instalasi atau mungkin detail dari teknisnya. Nah, sekarang ada yang mau tanya lagi, bisa resen dulu. Pak, saya mau bertanya. Oke, monggo. Saya dari SMK Negeri 7 Semarang mau bertanya. Berarti kan untuk pertama kita men-sketch di Blender dulu, lalu kita upload atau kita kasih di tahap selanjutnya di Unity. Betul begitu, Pak? Ya, jadi sebenarnya tahapannya itu kita menyiapkan proyek Unity dulu. Jadi kita konfigurasikan AR-nya. Jadi sampai instalasi lisensi Vuforia. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke modeling pakai Blender. Gitu. Dan nanti kalau Blender itu udah selesai, modelnya udah selesai, baru Unity lagi. Dan mungkin untuk importing dari Blender ke Unity itu masuk ke sesi 6 kalau nggak salah. Bentar. Oh, sesi 7. Jadi sesi 7 ini kita animating dan importing model 3D dengan Blender ke Unity. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan pertanyaan lagi dari teman-teman? Bisa resen mungkin? Oke, dari SMKN 48 Jakarta, bisa open mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin bertanya, Pak. Iya.
Ya. Untuk modeling di Blender untuk menggunakan tekstur air gimana ya Pak? Oh, untuk tekstur air itu kalau misalnya kita buat dari Blender itu nggak support kalau kita import ke Unity. Jadi kalau khusus tekstur air yang bergelombang itu yang ada animasi gelombangnya Iya, yang ada animasinya. Kita pakai objek Unity. Oh, jadi di Blender itu animasi Blender nggak bisa diekstrak ke Unity, Pak? Nggak semua animasi, Mak. Jadi khusus animasi air itu sepengalaman saya nggak bisa diimport ke Unity. Jadi kalau diimport dia bakal kosong gitu. Nah, cara ngatasin jadi hanya file modelingnya aja, nanti baru dianimasikan di Unity-nya ya, Pak? Iya, konsepnya kayak gitu. Oh, terima kasih, Pak. Sama-sama. Dan mungkin nanti untuk detail tentang animasi, modeling, serta tekstur bakal masuk ke sesi 5 dan 6 ya. Jadi bakal kita detail di sana. Jadi nggak usah bingung dulu, kita bertahap aja pembelajarannya. Gitu. Mungkin ada yang tanya lagi dari teman-teman. Dan nanti di website ar.ezralazuri.com bakal aku share tentang pertemuan daringnya ya. Jadi rekaman pertemuan daring bakal aku share di situ. Serta nanti referensi-referensi yang bisa teman-teman gunain untuk belajar AR. Jadi pertemuan selanjutnya kan tanggal 13 Oktober ya. Masih ada waktu banyak. Mungkin bisa digunakan teman-teman untuk belajar secara mandiri. Biar nanti nggak ketinggalan materi gitu. Jadi lebih enak ngikutinnya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin kalau ada pertanyaan, sesi tanya jawab bakal aku tutup. Mohon maaf kalau ada. Pak, mohon maaf Pak. Oh ya. Mohon izin bertanya. Ya. Yang untuk aplikasi Unity itu kan ada player setting yang default setting. Nah itu kan di playernya itu harusnya ada IR setting kan Pak. Itu harusnya ada, bukannya ada itu VR augmented reality terus dicentang itu. Kok ini nggak ada ya Pak? Terima kasih. Oh, itu tergantung dari versi Unity-nya ya. Kalau yang versi 2020 nggak perlu checklist untuk AR. Dia udah default. Mungkin kalau di versi-versi Unity lawas perlu di checklist. Oh, berarti ini yang versi terbaru itu tidak muncul gitu tuh Pak? Nggak ada. Jadi iya. Kalau teman-teman itu ngikutin modul yang udah aku kasih itu udah lengkap. Konfigurasinya udah lengkap. Gitu. Iya Pak, terima kasih ya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanya, sesi 4 ini saya tutup ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Pak Josti. Oke, terima kasih Mas Ezra, Mas Raudin telah memberikan bimbingan teknis di AR ini. Bapak Ibu dan para siswa yang berbahagia, perkenalkan kami sampaikan beberapa informasi ya terkait dengan secara teknis kita ya. Yang pertama ini mohon maaf ini ada kendala pada proses perekaman kami di Teams. Jadi mungkin saling memahami bahwasanya proses perekaman di Teams hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja sehingga ketika kali ada teman lain yang klik tombol start recording akhirnya yang sudah merekam akan terputus. Ini memang
catatan di kami berkali-kali terputus dan minta bantuannya. Kita tidak merekam selain host. Nah, terima kasih beberapa teman biasanya membuat rekaman cadangan lewat aplikasi-aplikasi yang lain. Mohon berkenan jika ada rekaman-rekaman cadangan nanti bisa kita share, diunggah di YouTube, kemudian kita share sehingga kita bisa saling melengkapi. Mungkin pada bagian teman A ada yang bagian mana terputus, tapi bisa ditutupi oleh teman yang lain, jadi kita bisa belajar bersama-sama dengan materi yang lengkap. Kemudian tentang presensi ini kebetulan kalau di Teams ini memang ada fasilitas presensi secara otomatis yang di-generate oleh Teams, jadi kita memang tidak mengeluarkan form presensi khusus. Jadi yang masuk itu siapa saja, yang mengikuti siapa saja akan terlihat dari rekaman akun yang masuk pada Teams. Jadi kami merekam akun yang masuk pada Teams ini. Tampaknya itu saja yang bisa kami informasikan tambahan. Bagi yang tadi ulangi, bagi yang sempat merekam mohon berkenan, mohon bantuannya kita baca bareng-bareng, bisa kita share informasi rekaman tadi yang telah kita pelajari. Cukup sekian, terima kasih Bapak Ibu, para siswa semuanya. Informasi lain ini telah kami buatkan grup di Telegram, nanti bisa kita tambah anggotanya, jadi bisa menampung semua anggota, baik itu guru dan para siswa. Telegram bisa menampung 200.000 peserta, sehingga kita bisa relatif lebih luas menambah silaturahmi dan berbagi kita. Informasi lain nanti bisa kita sapa lewat grup Telegram maupun grup WhatsApp yang ada pada kita. Terima kasih dari SMK 7 Semarang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.